di Direktorat Jenderal PI itu adalah peningkatan badan usaha milik desa. Jadi peningkatan profil mulai dari berkembang menjadi maju. Kemudian juga BUMDes bersama. Hasil BUMDes ini kan masuk ke dalam PADes, masuk ke dalam pendapatan asli desa yang ujungnya untuk membangun desa itu sendiri. Dia punya program bahwa program dia, BUMDesnya itu bisa membiayai satu keluarga satu sarjana. Nah, kayaknya aku lama deh nggak satu frame gitu ya sama Baren ya. Iya ya, kita udah lama banget ya. Iya, meskipun satu kantor, tapi jarang ketemu ya kayaknya ya. Kamu sibuk sih. Ini kamu apa kabar Baren? Kurang bagus. Kurang bagus? Iya. Kenapa tuh? Aku punya Lagi sebuah bad mood ya? Aku punya sebuah kegundah gulanaan. Gundah gulana. Jadi Karena kan aku kan, kamu tahu kan aku punya side job ya, jadi muak gitu kan. Nah, aku tuh ngerasa kayaknya usaha aku tuh sekarang kayak stuck aja di situ-situ aja gitu. kurang promonya kali di sosmed. Udah padahal di sosmed. Kamu udah beli followers belum sih? Nggak, Biar banyak gitu yang nonton. Belum mampu lagi. Jadi masih stuck di situ-situ aja. Masih stuck di situ. Aku bingung, kayaknya aku harus ikut sebuah sekte atau perkumpulan deh. Sekte ya. Kamu jangan macam-macam deh. Apa dong ya. Pril ya? Tapi kalau usaha-usaah itu sebenarnya bisa join ke BUMDes gitu loh Baren. Oh iya, BUMDes. Kamu nggak usah ikut sekte-sekte. Nggak usah. Oh iya, nggak usah ikut Emang sekte. boleh sebumdes itu Emang gitu boleh ya? sebumdes itu. Emang boleh? Emang boleh? Iya. Perempuan boleh ikut BUMDes? Boleh. Justru perempuan tuh sekarang lagi banyak yang peran-peran sentral gitu loh. Disupport ya sama Disupport. BUMDes. Oh gitu. Tapi Iya. daripada kamu nanya-nanya ke aku Iya, aku kayaknya meragukan juga sih kayaknya kemampuan meragukan April kan. ini ya. Nah, nanti kita bakal tanya-tanya ke orang yang lebih gede kapasitas buat jawab. Oh, kamu udah punya bintang tamu. Sebelum Iya. itu kita nyapa sapa dulu dong ke sobat PDKT yang Halo hadir. Sobat PDKT. Hai, ketemu lagi dengan saya Baren Ranevika. Dengan saya Aprilia Nurlaili di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Lanjut Pril. Kita tadi kan udah ngomongin tentang usaha yang stagnan Iya, gitu ya, ini di situ-situ aja. Ibaratnya kayak jalan di tempat gitu Pril. Nah, Pendapatan 1 miliar terus per bulan kan kayak capek. kurang ya. Emang boleh. Dihujat langsung, Dihujat Sobat PDKT loh. Dihujat, iya bener. Nah, jadi kan tadi udah aku ngomong nih, aku punya narsum yang emang bener-bener bakal kamu gak usah ragu lah. Pril. Keluarin sekarang Ya. Iya. Halo, selamat sore Bu Herlina. Sore, apa kabar? Tepuk tangan dulu dong. Ibu Herlina Sulistiono. Iya. Beliau ini adalah Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa PDTT. Lancar. Agak panjang ya Bu ya. Biasa disingkat PAID ya Bu ya. Iya, PAID. Dirjen PAID. Bu Herlina baru mampir ke sini ya, ke studio Iya, PDKT luar ya. biasa ini. Alhamdulillah. Apalagi tadi prolognya, pengantarnya sudah membuat kita wow. Ini semua trending nih. Iya. Semua trending nih di episode ini ya, Bu. Iya. Ya. Aku juga makasih banyak loh Bu, sebuah Siap. apresiasi buat tim podcast BPI ini. Alhamdulillah Ibu mau berkenan hadir di sini. Oh, saya Di terima ruangan- kasih dong. Sesuatu yang luar biasa, milenial, jarang-jarang loh Ya Allah, milenial. makasih Ibu udah Teman-teman mendukung. dari PNS sendiri yang Iya. mau berkecimpung untuk membangun podcast yang luar biasa. Aduh Ibu, terima kasih PDKT banyak. ya istilahnya. PDKT, podcast Desa podcast Kepengen Desa. Tahu Bu, ceritanya di ruangan yang 2 hektar ini ya Bu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya Bu Herlina kesibukannya apa aja nih Bu? Eh, Jadi Dirjen sesibuk apa nih? pasti sibuk banget kayaknya. Sibuk dan tidaknya itu kan tergantung kita memanage waktu. Masya Allah. Jadi Time management. iya Bener gitu. ya. Jadi insya Allah kita bisa, apalagi perempuan ya, Iya. nanti kan akan mengalami sendiri bagaimana kita harus bisa membagi waktu, utamanya terhadap keluarga dan prioritas tentu pekerjaan. Apalagi saya di dalam struktur organisasi Kementerian Desa mendapatkan amanah sebagai Direktur Jenderal. Jadi paling tidak saya harus banyak meluangkan waktu untuk lebih meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa. Panjang nih, daerah tertinggal, transmigrasi,
desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Keren banget ya. Keren banget. Salah satu eselon 1 perempuan ya? Iya. Saat ini ibu ya? Dua, ada Bu, Oh salah ada dua Bu berarti. Prof. Oh semua sininya benar ada ya Ibu Prof BPSDM ya, Bu ya, mohon maaf. Iya. Nggak jadi salah satu, salah dua berarti. Sama hebatnya. Iya, sama hebatnya berarti ada dua Terima ya Bu kasih, ya. ya. Perempuan yang Iya. sekarang menjabat di eselon Eselon 1 di Kementerian Desa. Keren. Terus Bu, untuk PAID sendiri nih Bu, untuk tahun baru ini 2024 ini target atau capaian kinerjanya itu apa Bu yang sekarang lagi dibangun di PAID? Kalau lihat struktur ya, lihat namanya aja dulu deh. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi. Artinya bagaimana kami harus bisa mensupport pengembangan ekonomi dan investasi di daerah tertinggal, di desa perdesaan maupun di kawasan transmigrasi. Itu tugas utamanya. Nah, bagaimana kita mengolah, membuat inovasi agar pengembangan ekonomi investasi di ketiga atau di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi itu sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari masing-masing lokasi itu. Tetapi di dalam RPJMN secara spesifik tugas kami atau target kami di Direktorat Jenderal PAID itu adalah peningkatan badan usaha milik desa. Jadi peningkatan profil mulai dari berkembang menjadi maju. Kemudian juga BUMDes bersama, jangan lupa. Jadi kalau BUMDes itu kan dimiliki oleh satu desa. Tapi kalau BUMDes bersama ini adalah kerjasama antar desa untuk membangun BUMDes bersama. Oh gitu. Jadi Nah tadi udah ada BUMDes bersama. Ya. Nah kalau misalnya tadi kan salah satu yang diurus gitu ya Bu ya di PAID itu kan BUMDes. Terus kalau kita mau ngukur BUMDes tuh kayak gimana sih Bu caranya? Jadi BUMDes itu kalau istilahnya ya untuk bisa spesifik karena ini angka ya. Jadi kami di RPJM mulai 2021 sampai 2024 nanti kita itu harus bisa mewujudkan jumlah BUMDes berkembang itu 10.000. Sedangkan sedangkan BUMDes majunya itu 1.800. Itu dari sisi BUMDes. Nah, ini adalah tahun keempat ya, tahun keempat nanti pengukuran 2024 kan kita lakukan di 2025. Saat sekarang ini posisi BUMDes yang berkembang ini sudah di 9.788. Dari 10.000 Dari ya. 10.000. Jadi tahun depan kita harus bisa mengejar sampai paling tidak 10.000 atau kalau target saya sih lebih dari 10.000 gitu. Amin. Itu kemudian yang majunya itu targetnya adalah 1.450 dan capaian kita sudah di angka 1.756. Itu yang terkait dengan BUMDes. Kemudian yang BUMDesma itu targetnya untuk BUMDesma berkembang itu di angka 300 dan untuk sekarang itu tahu nggak kita sudah berapa? Berapa Bu? 609. Artinya sudah di atas target yang kita peroleh. Jadi alhamdulillah. Iya. Kemudian yang majunya itu targetnya 200 di 2024 ini dan kita sudah di angka 611. 3 kali lipatnya. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini terus berkembang karena apapun semua terkait dengan pengembangan BUMDes kan ujungnya untuk peningkatan masyarakat desa. Iya, gitu. jadi balik ke masyarakat desa gitu. Oleh rakyat untuk rakyat. Luar biasa. Keren Bu. Terus Bu, jadi saya dengar di BUMDes itu ada namanya kelompok rentan ya Bu ya, ada perempuan yang masuk situ, disabilitas, lansia itu ya di BUMDes itu kan ya Bu ya. Nah, pengembangannya di BUMDes sejauh mana menyentuh ke situ tuh Bu? Kayak gimana Bu? BUMDes itu adalah satu lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa. Organ tertingginya itu adalah musyawarah desa. Jadi di dalam musyawarah desa tentunya kan para pelaku musyawarah desa mulai dari kepala desa, tokoh masyarakat itu sendiri tahu kebutuhan dari masyarakat rentan yang ada di desa itu, termasuk tadi perempuan, disabilitas, kemudian milenial juga gitu. Jadi bagaimana peluang-peluang itu bisa masuk untuk menguatkan BUMDesnya. Jadi itu sebenarnya musyawarah desa itulah yang membuat BUMDes itu bisa maju, kemudian juga bisa merangkul semua istilah tadi Mbak April, masyarakat rentan atau ya tokoh-tokoh pemuda itu kalau dulunya mungkin
dalam tanda petik, ini para pemuda Karang Taruna suka bikin gitu. Disepelein ya, Bu. Gitu. Nah, itu Gitu. kita tarik gimana mereka bisa masuk ke dalam BUMDes untuk melakukan atau diajak bekerja sama. Apa sih yang kamu bisa gitu loh? Apa sih yang bisa kamu buat untuk peningkatan BUMDes ini? Karena nantinya hasil BUMDes ini kan masuk ke dalam PADes, masuk ke dalam pendapatan asli desa yang ujungnya untuk membangun desa itu sendiri gitu. Jadi memang fokus di Musdes itu, musyawarah desa itu fokus ke hal positif apa nih yang bisa diberikan oleh kelompok rentan tersebut ya Bu ya, untuk BUMDes dan untuk hasilnya kan balik lagi ke desa-desa itu karena juga. jadi PADes itu betul. ya. Oh, keren. Boleh nggak saya kasih contoh? Saya kasih contoh milenial yang jadi direktur BUMDes. Kenapa saya kasih contoh ini? Karena buat saya direktur BUMDes ini adalah sering saya jadikan contoh karena dia masih muda, fresh graduate, dan fresh graduate-nya nggak sembarangan dari IPB. Wow. Nggak kaleng-kaleng ya? Gitu. Jadi dia menjadi direktur BUMDes di sekitar wilayah Borobudur. Kemudian BUMDesnya dikembangkan menjadi BUMDes wisata. Di situ ada homestay. Kemudian peningkatan. Jadi dari homestay kemudian dia meningkatkan spot-spot wisata di sekitar situ. Biasa kan kreativitas anak muda. Kemudian pasarnya gimana? Nah dia masarin, namanya anak muda kan nggak gaptek, nggak kayak saya yang mungkin udah gaptek gitu loh. Tapi namanya anak muda milenial. Update di sosial media. Dia pasarin melalui Instagram, melalui Facebook, TikTok gitu. Dan alhamdulillah sekarang cukup maju BUMDes itu. Dan satu lagi yang membuat saya merasa kenapa ini harus bisa dicontoh oleh yang lain adalah dia punya program, bahwa program dia BUMDesnya itu bisa membiayai satu keluarga satu sarjana. Wow. Jadi kalau misalnya ada masyarakat atau penduduk di situ tadi, atau istilahnya kaum rentan ya, atau misalnya pemudi ya, perempuan gitu yang ingin sekolah kemudian kekurangan biaya, mereka bisa membantu untuk ke sana gitu. Jadi memang harus ada sinergitas imbal balik antara BUMDesnya, pengurus BUMDesnya dengan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi saling support lah. Bisa kayak masih beasiswa juga ya Bu? Bisa ya. Dengan kreativitas anggota keluarga bisa di satu keluarga satu orang itu ya. Jadi menurut Bu Herlina sendiri seberapa besar ya Bu peluang perempuan gitu ya, salah satunya untuk memimpin dalam kegiatan ekonomi di BUMDes itu? Peluangnya cukup besar ya. Sebenarnya tidak hanya di BUMDes ya, di dalam sektor apapun ya. Perempuan itu sebenarnya punya kekuatan yang lebih dibanding laki-laki. Jangan bilang ya sama laki-laki ya. Jangan bilang ya. Jangan bilang gitu ya. Jadi itu kelar urusan dia. Bahkan kemarin salah satu poin ya ketika kita kerjasama itu, ini contoh konkret ya. Saya kemarin baru mengawal diskusi dengan perusahaan Mars. Perusahaan Mars itu yang bikin coklat-coklat itu loh, ada NMM, coklat permen coklat yang warna-warni Bejiki Hibiniu ya. Nah dia menawarkan untuk penguatan kapasitas EDM dengan namanya Dokter Koko Adokti, ahli coklat. Tapi apa permintaannya? Bu, kalau bisa perempuan ya. Karena apa? Karena perempuan itu lebih care, lebih teliti, dan lebih sabar gitu. Itu jadi telaten gitu. Jadi itu kelebihannya perempuan. Jadi saya selalu mendorong teman-teman yang perempuan itu untuk ayo, kenapa sih kalian istilahnya kan biasa kalau perempuan tuh ada insecure. Ya, insecure, terus memang di budaya kita kan jadi itu bisa ke depan ya Bu ya di budaya kita. Kemudian ini lagi, saya itu melakukan semacam sedikit kajian lah di Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur itu ada sekitar 100 BUMDes yang kita teliti terkait dengan pelaku atau pengelola BUMDesnya. Jadi tidak hanya direktur ya, kan di situ ada mungkin administratornya, ada akuntannya. Dan itu 54%-nya adalah perempuan. Wow. Jadi memang rata-rata perempuan lah yang mengelola usaha-usaha ekonomi di desa. Gitu. Dan berperan aktif di sana. Inovasinya luar biasa gitu. Keren banget. Menarik ya. Iya, jadi memang nggak bisa di underestimate. Iya. Udah nggak bisa lagi sekarang ada yang meng-underestimate perempuan ya. Jangan sampai. Jangan sampai.
Satu brother. Perempuan kan. Dan ini calon yang ke depan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Sujud nih Bu jadi Bu. Ibu, selanjutnya ada cerita menarik nggak Bu di sebuah desa atau di sebuah BUMDes yang sudah menerapkan pemberdayaan perempuannya yang Ibu pernah temui langsung? Ya itu kemarin salah satunya di kemarin tuh mungkin ada beritanya Pak Menteri melakukan atau istilahnya kami mengawal ekspor anggrek dari BUMDesma yang ada di Malang. Memang direkturnya laki-laki, bapak-bapak, tapi dia selalu bilang, Bu, ini kan jadi sekarang di dalam OSS atau sistem untuk perizinan itu kan by aplikasi, semua by sistem. Nah itu yang di bawahnya beliau itu perempuan. Jadi bagaimana perempuan itu belajar yang awalnya mungkin gaptek, jadi bisa melek teknologi karena semua sekarang perizinan itu by system. Sekarang di kita aja lah aplikasi untuk database BUMDes itu juga pakai sistem. Jadi nggak perlu lagi mereka datang bayar, nggak ada gitu. Kemudian sertifikasi badan hukum itu juga by system. Nah itu rata-rata perempuan. Operatornya rata-rata perempuan gitu. Memang benar. No one left behind. Yes. Itu cerita menariknya ya. Iya. No one left Bu, behind. kalau misalnya kita ini kan di instansi pemerintah gitu ya Bu ya, di level kementerian tuh menurut Bu Harlina sendiri, apa yang bisa kita lakukan gitu Bu untuk mendukung peran atau pemberdayaan perempuan, entah tentang kebijakannya atau regulasinya seperti apa sih Bu? Kalau saya tipe yang merasa bahwa sebenarnya regulasi itu fine-fine aja, nggak ada yang masalah kok dengan regulasi. Yang penting kan kita sendiri. Bagaimana Mbak Apri sama Mbak Lia untuk tough gitu, untuk tetap kita kadang malu ya dikira ini emak-emak satu ini ambisius deh gitu. Ngerumpi gitu. Padahal enggak gitu. Padahal bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan kapasitas kita sendiri, kompetensi kita untuk lebih maju lagi. Nah itu jangan ragu, terus jangan insecure tadi, nggak boleh gitu, minder nggak boleh. Kita setara ya Bu ya. Setara. Saya kemarin baru dari BPK, jadi BPK itu sekarang ketua BPK-nya adalah perempuan. Kemudian dia cerita, Bu tahu nggak, saya itu sebagai ketua BPK perempuan ini baru sekali dalam sejarah BPK. Kenapa baru sekali? Dan ini terbukti kenapa? Karena ketika mereka rapat di ruangan di lantai khusus pimpinan, nggak ada toilet perempuan sebelum ada beliau. Kan itu bukti, iya Pak, itu bukti gitu. Iya. Jadi semenjak beliau lah kemudian langsung ada toilet khusus perempuan. Ini ceritanya menarik nih ya. Baru tahu loh. Dan kita juga punya loh kumpulan komunitas, judulnya itu JPT PIMTI perempuan, khusus perempuan. Wow. Itu adalah kita grupnya itu semua eselon 1 perempuan gitu. Itu bahasanya agak bahaya ya. Bahasanya itu menarik nih Dari kayaknya. obrolan dapur sampai kantor semua ada semua kayaknya di situ ya Bu ya, rame gitu kayaknya. Iya benar. Itu keren juga tuh Bu ya. Dan mereka juga meminta semua ya kita saling mendukung. Perempuan tuh nggak kalah gitu loh. Betul, cuman Bu. gitu sifat tadi insecure, minder duluan gitu ya. Terus merasa antar kalau gue maju saya daftar bidding kayak Kalah deh kayaknya sama yang kalah. cowok gitu. Sebenarnya nggak merasa kalah begitu, tapi merasa aduh nggak enak deh gitu kan. Pasti merasa aduh kok aku daftar gitu kayak gimana gitu loh. Padahal enggak. Dikira ambis ya Bu Iya, ya. dikira ambis padahal enggak gitu. Iya benar. Jadi sekarang cobalah nanti saya akan dorong kalau perempuan-perempuan itu untuk maju. Amin. Masya Allah. Itu sih Bu yang agak sulit tuh mungkin minder sama rasa insecure dan memang budaya nggak bisa dipukul ya betul ya budaya patriarki yang nah kita, itu yang utama juga dukungan keluarga pasti lah ya dukungan Bu? Keluarga gitu Kepo loh. dikit boleh Bu? Boleh, anak-anak ya gimana, insya Allah Bu, ya sekarang? karena alhamdulillah anak-anak saya kan sudah besar ya, tapi kita memahami kalau teman-teman yang masih dalam tanda petik yang merangkak kayak mbak-mbak yang masih muda, masih mungkin urusan di rumah lebih banyak. Tapi kan ada waktunya, jadi mungkin di usia sampai anak-anak bisa kita lepas, kita mungkin 60% lebih ke keluarga. Tapi kalau anak-anak sudah dewasa, sudah mereka bisa mandiri,
dibalik lah kita sekarang 70% kerja, 30% keluarga. Misalnya seperti betul, itu. betul. Nah, itu tergantung kesepakatan di keluarga masing-masing gitu. Kan itu salah satu Rumusnya nih, Iya. benar. salah satu kelebihan ya, bisa mengatur manajemen di rumah. Benar. Iya, Jadi- itu penting loh. Iya, Itu penting karena kalau kita bekerja kemudian contohnya aja ya, misalnya kita bekerja, kita punya anak kecil. Saya pernah dulu punya anak kecil terus kita bekerja tiba-tiba Bu, anaknya panas deh, Pak. Pasti kan langsung pasti. pengen gimana caranya kita Iya, pulang iya, gitu. iya, iya. Ya itu manusiawi ya. Iya, Kalau kita sampai nggak ini kan juga iya benar-benar. namanya ke anak gitu ya, ke keluarga gitu. Pasti di situ juga by proses belajar nyari solusinya ya. Ya Kalau di betul, rumah lagi betul kayak ya. gini, harus Nah kayak itu kelebihannya gimana. perempuan. Iya, benar. Iya, jadi bagaimana kita belajar memanage rumah tangga, bagaimana kita belajar memanage diri kita untuk lebih mandiri Dan telaten. telaten dan bagaimana kita berupaya mengembangkan karir kita. Iya, dan ini bukan bermaksud saya mendiskreditkan laki-laki, dan itu laki-laki belum tentu bisa loh ya Bu Oh, ya. iya, Bu ya. iya. Harus diakui ya para penonton ya, bahwa yang memang bisa ngebagi otak cuma satu jadi 17 itu cuma perempuan kayaknya Bu ya. Iya. Iya, benar-benar. Kalau bapak-bapak kalau anaknya sakit pasti telepon emaknya. Ma, gitu anak kan. dokter ya, Iya, gitu. bener. Ambilin rapot. Iya. Iya, benar-benar. Bapaknya lagi sibuk di kantor soalnya. Bener sih, kebayang sih sibuknya menjadi Ibu Lina ini kayak gimana, tapi tetap bisa loh seiring sejalan ya Bu ya, Insya antara Allah, kantor dan juga Insya Allah. rumah. Saya yakin Alhamdulillah. nanti bisa juga. Panutan ini guys. Amin, amin. Panutan ini guys. Amin. Terus Bu, upaya dan strategi dalam mewujudkan desa inklusi ini dari PAID gimana nih Bu untuk tahun ini? Kembali lagi kami kan tentunya kalau kembali ke pekerjaan kita kan ada panduan-panduan atau pedoman yang harus kita ikuti tadi, Renstra, RPJM. Nah itulah kita membuka ruang seluas-luasnya terhadap penguatan lembaga ekonomi yang ada di desa. Tapi tentu kalau kita ngandalin APBN kan terbatas ya, apalagi teman-teman tahu kan mungkin ada apa istilahnya automatic adjustment atau sebagainya. Oleh karena itu kami Direktorat Jenderal P itu kita ada salah satu fungsi untuk penguatan kerjasama kemitraan. Itu kita lakukan. Jadi bagaimana kita menggandeng apakah itu dari perguruan tinggi, apakah itu dari perusahaan swasta, BUMN untuk sama-sama yuk masuk ke desa gitu. Dan salah satunya yang sudah menjadi rutinitas tahunan itu adalah namanya Desa Brilian. Ini adalah kerjasama kita dengan BRI dan sampai sekarang ini sudah tahun keempat dan sudah di 2.000 lebih desa yang terlibat di dalam Desa Brilian. 2000. 2.000 lebih. Iya, lebih. lebih desa karena sudah 4 tahun dan kemarin yang best of the bestnya itu hadiahnya coba tebak berapa? Berapa Bu? 1 miliar rupiah. Main ya. Gak main-main, gak kaleng-kaleng. Saya ikutan Makanya sama ini Bu. teman-teman yang dari desa saya berharap yang BUMDesnya ada juga ikut karena saya kemarin sudah mengirim semua edaran untuk ikut Desa Brilian yang periode 2024. 2024 ini Iya, ya. hadiahnya luar biasa. Hadiahnya tidak hanya berupa materi karena dia akan didampingi Iya. mulai dari literasi keuangannya, pendampingan terkait dengan perencanaan potensi unggulannya tadi kan Iya. ditanyakan juga. Kemudian gimana nantinya setelah punya produk, kemudian bagaimana menjual, kemudian bagaimana mengemas dan semuanya. Jadi hulu ke hilir itu didampingi oleh teman-teman BRI gitu. Itu bulan apa Bu kira-kira Bu pelaksanaannya? Ini kita sudah mulai Lagi gitu. mulai prosesnya. Ya, proses mulai gitu. Kalau ada sobat PDKT yang tertarik, pengen kontak, pengen ikutan gitu, kontak kemana Bu? Datang saja ke BRI cabang masing-masing karena di situ ada namanya mantri desa. Udah langsung paham ya? Ya, jadi tanya masih terbuka nggak program Desa Brilian ini? Langsung daftar. Oh gitu. Desa Brilian. Iya, Desa Masih Brilian. Karena di BRI itu ada namanya mantri desa yang memang bertugas untuk mengawal tadi literasi keuangan di desa. Oke. Jangan lupa sobat Iya, PDKT ya. jangan lupa, itu Hadiahnya bisa. karena nggak kaleng-kaleng. Iya. 1 miliar. Iya, Tahun ini iya. lebih naik 1.100.000 bisa ya Bu ya? Mungkin bisa aja. Saya Ibu kemarin nanti kita ngobrol-ngobrol Iya. tentang Desa Brilian lagi boleh ya next time ya? boleh. Tadi Ibu kenapa? Ibu tadi mau ngomong apa tadi? Enggak, tadi Maaf ya. saya sempat diskusi sama direksinya. Saya bilang, wow keren ya. Bu, ini tergantung keuntungannya BRI. Gitu.
Artinya kita berdoa biar semakin nunggu sehingga hadiahnya semakin banyak gitu. Amin. Ya, tapi kan secara nggak langsung bisa itu ya Bu. Misalnya makin banyak desa yang ikutan, Iya. timbal baliknya kan makin Iya. ada juga nasabah yang bisa Ya, BRI jadi saling memang join di situ. saling berhubungan lah, Iya, saling juga kerjasama, give and simbiosis take ya, mutualisme ya Bu. Iya. Keren. Kemarin tadi kan sempat gundah gulana karena Iya. side Iya. jobnya. Oh Jadi iya, saya jangan job gitu. tadi. Iya. Ya. Jangan gundah gulana, apalagi misalnya ya. Tapi kalau kemarin kan saya yakin tinggal di Jakarta ya, nggak ada BUMDes ya. Bekasi, Bu. Tapi kalau di masyarakat itu kalau BUMDesnya tadi kembali lagi sebetulnya memang ke kapasitas pengelola BUMDesnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena misalnya nih tadi saya contohnya di seputaran Magelang itu kan BUMDesnya kebanyakan usahanya adalah wisata. Nah wisata itu ada yang dia menyediakan kalau pas di sekitar Borobudur Jeep VW itu untuk keliling. Nah untuk itu keliling, juga yang ngelola BUMDes loh. Kemudian di situ juga ada sekarang itu saya lihat kemarin di kalau nggak salah di pokoknya sekitar wilayah Solo Klaten itu wisata juga. Kemudian dia sekarang kan lagi mode tuh wisata pakai baju adat. Ada mallnya, maksud saya gitu, saya mengarah gitu. Ada Jadi kerjasama gitu, ada buat kerjasama priwet-priwet gitu biasanya langsung berpikiran ting-ting-ting. Iya. Makasih banyak loh. Iya. Bekasi apa ya? Baju Bekasi adatnya. ada loh desa wisata di desa apa itu ya? Ada coba. Ini deket makam papa saya ada Bu, Mangun Jaya ada di Iya. situ. Iya, desa Iya, Mangun desa Jaya. Wita. Iya benar. Harus dikembangkan, harus dieksplor berarti ya di Iya Bekasi. benar. Iya tapi bener ide cemerlang ini bisa ya ternyata masuk juga Bu, Masuk ya. juga, Masuk iya. ya. Cuman Iya, kelemahan kita biasanya masyarakat itu tidak include di dalam pembangunan desa, ya nggak? Tahu nggak, saya tanya gantian, tahu nggak nama lurahnya siapa? Kalau saya nggak tahu Bu, lurahnya siapa ya Bu, lupa saya. Tahu nggak nama kepala desanya siapa? Gitu loh, ya itu benar-benar, itu benar. kenyataan gitu. Karena saya juga ngajar, Paling yang di deket Pak RT gitu, Iya, aja. Pak RT aja Bu, juga ya. belum tentu siapa tahu namanya gitu. Tahu kalau Saya nggak tahu. Jadi saya juga ngajar, saya bilang sama waktu itu sama mahasiswa saya bilang gini, coba pas pertama masuk, coba kalian bukan semuanya kan dari waktu itu saya ngajar di UNESA Surabaya. Kalian ini dosen tamu saya gitu. Jadi saya ikut praktisi mengajar, terus saya bilang pas masuk coba Anda kan semua tidak dari Surabaya. Enggak Bu, saya dari Kediri, saya dari sini nih. Coba siapa yang tahu nama kepala desanya? Oh my God. Cuman beberapa orang yang tahu. Itu pertanyaan Bu, itu kan memang Bu. itu om saya, baru dia tahu. Kalau bukan Karena saudara nggak omnya kenal itu ya, juga karena nggak sebelah rumah kenal. saya. Ya. Jadi memang kita juga selain masyarakat desa itu sendiri, kita juga harus meningkatkan awareness, meningkatkan kesadaran teman-teman kita semua, bagaimana kita bisa masuk ikut terlibat di dalam pembangunan di desa. Iya sih benar. Gitu. Jadi saya kadang-kadang kalau ada yang protes desa itu kan hanya istilahnya dana desa hanya dipakai oleh segelintir orang ini. Terus saya nanya, kamu ikut nggak? Pernah ikut nggak ikut musyawarah desa? Enggak Bu. Bagus itu Bu. berarti diskak ya. Itu skak yang bagus tuh Bu. Kalau di Partisipasinya nggak SMP ada. gitu, Tapi kalau di dikomplain. di sliding tackle tuh. Iya Bu, bagus Bu. Ngomong aja, Iya. protes aja, ikutan nggak Iya, Anda gitu ya Bu ya. iya. Iya benar. Jadi bagus. kesadaran itu harus muncul dari diri kita sendiri juga gitu. Iya benar. Keren. Dari sini Mbak Ren ntar ke rumah tanya tuh kepala desa, lurahnya siapa? Lurahnya siapa? Lurahnya siapa? RT-nya saya tahu ada Pak Ahmad. Iya, ada Pak Ahmad. Alhamdulillah. Saya pernah kredit motor saya. Makanya saya tahu. Aduh, keren banget. Ibu rame. Seru loh ini pembicaraannya. Menurut aku. Iya, gimana ya? Bahasa halusnya apa ya? Menarik sekali obrolan ini. Terus ibu juga ngajar juga. Iya, saya ikut program Kemendikbud praktisi mengajar, itu ada di Merdeka Belajar. Di dalamnya ada praktisi mengajar. Setelah menjabat. Iya, semenjak Tetap, Bu? enggak Sebelum enggak menjadi- setelah menjabat kan program itu baru ada di 2 tahun kemarin lah. Baru ini kenapa saya tertarik? Saya tertarik itu sebenarnya awalnya saya kan sering diminta untuk jadi narasumber kalau ada yang mau KKN. Saya selalu contoh tuh kemarin saya 2-3 tahun yang lalu saya diundang perguruan tinggi sebelah nih.
trilogi. Trilogi. Bu, kasih ini ya pembekalan untuk KKN. Saya bilang begitu masuk saya langsung, KKN hanya untuk formalitas. Terus saya nanya, ada nggak ini adik-adik yang setelah KKN mau kembali ke desa? Nggak ada yang jawab, nggak ada. Takut. Iya, jadi memang hanya untuk formalitas ikut KKN aja gitu. Iya, penggugur tugas aja ya Bu. Makanya tadi saya sampaikan yang juga. di Magelang itu saya jadikan contoh karena luar biasa. Saya sampai wawancara langsung loh. Saya langsung sama namanya Rizal, saya bilang, kamu kenapa sih tertarik jadi direktur BUMDes? Iya Bu, ini pengabdian saya untuk meningkatkan desa gitu. Itu daerah beliau Bu? Magelang, iya kembali ke ke situ. desanya. Padahal ada pilihan untuk dia stay Di dari Jakarta, IPB, di Jakarta, di Bogor, untuk ya. pulang ya. Ada lagi yang sering saya Politik jadikan contoh juga, ada lulusan IPB juga, kepala desa Kuningan, perempuan, namanya Lia. April Iya gitu. Baren Lia. Kepala desa perempuan yang angkatannya yang di Rizal itu kades perempuan. Saya juga wawancara, kamu kenapa jadi ini? Iya Bu, Karang Tarunanya pengen istilahnya pencerahan lah, selama ini kan udah bapak-bapak lah, jadi pengen sesuatu yang baru gitu. Nah dia ikut itu di situ kompetisi untuk kepala desa dan alhamdulillah lolos jadi gitu. Bener, jadi menurut saya sekarang desa itu bukan pandangan terhadap desa itu harusnya udah nggak kayak dulu lagi ya Bu. Kayak di desa nggak ada apa-apa, nggak akan bisa maju, itu harusnya udah mulai dihilangkan. Anak-anak ibaratnya putra daerah yang kerja atau kuliah dimanapun sejauh-jauhnya sampai luar negeri pun jangan lupa untuk pulang, bangun lagi. Karena sekarang yang saya dengar ya Bu, desa itu udah jadi isu seksi di mana-mana tuh udah pada pengen garap desa sebenarnya gitu, karena banyak potensinya. Banyak potensi dan sebenarnya juga banyak peluang untuk peningkatannya gitu. Jadi luar biasa lah. Makanya kalau teman-teman mau kembali itu saya akan support deh kalian, misalnya yang muda-muda itu kembali gitu. Artinya kan memberi warna ya, warna baru terhadap pengembangan desa. Kalau teman-teman lihat desa wisata, biasanya kan pasti ada anak muda kreatif yang terlibat di situ. Iya, betul. Gitu. Kenapa kita bisa tahu hidden game bahasanya sekarang itu tuh dari anak mudanya yang aktif sosmed loh. Betul. Sehingga kita tahu kesini. Biasanya kan cuma kesana-sana aja, gara-gara sosmed, gara-gara anak-anak muda itu bisa tahu ya. Dan sekarang jalan ke sana udah bagus-bagus. Makanya udah oke-oke. Sekarang desa itu punya potensi sumber dana dari dana desa, dari APBD-nya, bagaimana mereka membangun infrastruktur, kemudian dari sumber daya alamnya, potensinya kan luar biasa gitu. Keren banget. Daging banget ya bolanya ya. Daging banget ini Nggak cuma obrolannya. BUMDes, tapi juga tentang gimana perempuan, gimana kaum-kaum yang emang kaum rentan itu. Kaum rentan yang awalnya di underestimate sekarang udah setara lah gitu. Keren banget. Terima kasih banyak loh Ibu pencerahannya ini. Sama-sama. Sebenarnya masih banyak yang mau kita obrolin tapi ini. Duration next. Selanjutnya kita punya kuis. Ibu udah terinfo belum ya kuis ini ya? Nama kuisnya tanya cepat jawab kilat, Bu. Gak susah kok Bu. Gak susah sih, Bu. Bukan soal-soal yang ada di sebutkan ini, desa yang apa gitu, BUMDesnya yang pendapatannya paling gede. Sekarang desa tertinggal udah kurang berapa persen? Enggak begitu. Itu bukan jawab kilat. Oke. Contohnya ya Bu. Ih jelek banget, gak kreatif Bu, kurang kreatif. Anak muda kurang kreatif. Gak apa dikades pakai dinosaurus ke. Contohnya gimana Pril? Misalnya Pril? Contohnya misalnya bakwan atau pisang goreng. Nah, tuh Ibu pilih yang mana? Pisang goreng. Gitu aja gampang. Gitu biar juga makin mengenal gitu sosok Ibu di masyarakat. Jadi siapa kalau misalnya mau main ke ruang Ibu baunya pisang goreng. Alhamdulillah, catat ya. Nanti chat Mas Doni dulu ya. Kalau saya alhamdulillah nasi goreng Bu. Kalau misalnya saya bawain Ibu pisang goreng, nanti mudah-mudahan Ibu ngasih saya nasi goreng. Saya orangnya pamrih ya. Bercanda Bu. Siap Bu? Oke. Siap. April dulu. Kuliner atau olahraga? Olahraga. Kalau saya kuliner ya. Kita kuliner. Olahraganya apa Bu Erlina?
biasanya? Biasanya sih saya lebih ya paling nggak menyempatkan setengah jam lah untuk jalan cepat atau setiap hari treadmill. gitu ya, Bu? Ya seminggu 2-3 kali lah. Gitu. Terbukti badan ibu masih Amin. bagus di usia sekarang Amin, ini. amin. Jangan Ya cuma Allah. kuliner doang. Iya, kan ya. kalau saya kan makan. Oke Bu ya. Selanjutnya, sop ikan atau soto ayam? Sop ikan dong. Allah, kenapa Bu? Ikan enak. Masakan sendiri atau ada Iya. restoran yang sop ikannya andalan nih? Ya sop ikan restoran lah andalan. Andalan ya, Bu ya. Kalau Boleh soal spill nggak sih? masak skip deh saya. Maaf nggak dulu. Alhamdulillah Bu. Maaf nggak dulu. gitu Iya. ya. Iya, nggak punya temen. Iya. Sop ikan favorit Bu Herlina di Iya, mana di Bu? mana sop ikan Siapa enak, tahu Bu? Iya, kita mau sop- nyoba. Sop ikan Batam itu loh, Yongki ya. Belum di Jakarta Bu. Ada. Oh, nanti coba saya cari. Coba ya, sop ikan. Atau di sini kan sekitar sini juga Batam. ada apa ikan kuah yang apa di Oh, kalau sekitar ini kantin. Palu Mara. Palu Mara, Palu iya. Mara ada Bu di sini, Iya, ada Bu, iya. di Maranu. Iya. Enak ada. Iya. Itu deket seberangnya Budi Asih. Iya ada. Beneran. Ini rahasia kenapa ibu bisa sukses karena skip masak. Saya nggak bisa begitu, Mai. Sukses jadi nanti Amin. lanjut. Amin. Swiss atau Banda Neira Bu Herlina? Banda Neira. Iya, Kenapa Bu? saling lagi. Saling mulu ya. Kayaknya Mbak pengen diajak ke Banda Neira Bu. Ini mungkin ini mah perlu itinerary. Siapa yang bisa bikin itinerary ke Banda Neira? Saya punya, bisa, Bu. Bu. Modal aja belum ada, saya mah iya. Tapi pernah ke Banda Neira belum Bu? Udah. Sudah. Makanya favorit di situ ya. Sebenarnya daripada itu sebenarnya ya. saya apa di Indonesia kita kan punya kegiatan namanya TEKAD, Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu. Oh, tekad ini. TEKAD ya, TEKAD itu ini jadi bisa bahasan berikutnya nih kalau mau. Muncul lagi nih tekad. Iya, bener-bener. TEKAD ini kegiatan PHLN, bantuan dari IFAD. Itu ada di 5 provinsi wilayah timur, Maluku Utara, NTT sama Papua. Papua sekarang jadi 6 kan, jadi 9 kawasan provinsi di kawasan timur Indonesia. Nah, itu luar biasa eksotiknya wilayah Cantiknya itu. gitu ya. Cantiknya luar biasa gitu. Kalau di Instagram aja cantik apalagi datang ke Iya, sana ya. gitu. Pengen deh Bu ke Banda Neira, Bu. Raja Ampat nggak pengen? Wah, itu juga pengen Bu. Iya. Jangan kode-kode dulu Banyak deh. banget. Labuan Banyak Bajo nggak mau. pengen. Dia banyak Labuan mau. Bajo. Pengen Bu ya. Bareng mah banyak Ibu mau. udah semua ya? Saya belum semua itu Bu. Ya kan beda, saya udah 30 tahun penghargaannya. Ya Allah, iya bener ya. Kita masih cetak ya soalnya. Udah dong, udah 30 tahun saya tahun kemarin. Keren Bu, next. Tenis lapangan atau tenis meja? Tenis meja. Bu Herlina jago ya. Tenis meja ya bener. Ikut turnamen ya Bu. Agustusan. Pernah sih. Temen saya ada yang jago Bu tenis meja Bu. Iya. Kita tanding lawan Bu Herlina. Kita tanding ya. Ibu main tenis meja emang udah dari dulu? Dari kecil? Iya, kebetulan keluarga saya keluarga olahraga, jadi tenis ya tenis meja. Dan kebetulan suami saya sih tenis meja ya. Kebetulan. Saya tahu dikit keluarga ibu, keluarga olahraga dan musik ya Bu. Ya tahu. Intelnya kita jago Bu. Buahnya Pak Anto. Jadi dengar nama Bu Herlina dari dulu, cuman belum sempat ngobrol. Oke, selanjutnya Dewa 19 atau Peter Pan Bu Herlina? Wah, berat ini. Kayaknya dua-duanya favorit ya. Dua-duanya favorit, Antara saya dua-duanya Ariel sama- generasi, satu sama generasi. Ari Lasso. Harusnya kan Dewa 19 sama yang sekarang gitu. Kalau Dewa 19 kan angkatan saya semua. Iya, jadi udah pasti suka. Dua-duanya. Pasti gitu. Kalau bisa Apa? milih nih ya Bu ya, hafal ya? Iya. Hafal nih. Tapi kebanyakan Dewa 19 sih Dewa ya. 19. Dewa Iya. 19 Yang zamannya vokal- siapa nih? Zamannya Alas. Ya, Alis Lasso. Ari Lasso lah, Oh, iya, zaman benar. baheula. Bahla, Ari Lasso tetap sampai sekarang. Tapi lagu favorit Ibu kalau misalnya Dewa 19 yang misalnya nih nonton gitu, kayaknya harus ada di lagu ini nih, lagu favorit Bawa Maluman Manus gitu, Picisan iya, atau Kangen. Pupus. Coba. Nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa. Ayo, gimana? Baru ku sadar. Oh iya. Sama separuh napas. National anthem-nya Iya, makanya. Apalagi yang teng 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 teng.
apalagi yang nyanyi Elo. Iya. Kalau kita sekarang Dewa 19-nya yang Elo zaman ya? Elo. Iya. Aku malah belum pernah tuh dengerin Elo. Karena banyak vokalisnya gitu Bu sekarang. Ada Elo, ada Ari Lasso. Iya, mereka jadi tergantung budget katanya waktu itu saya dengar. Emang kalau Ari Lasso lebih mahal. Mahal Bu, Once mahal lagi. Iya, yang agak murah itu Firza, Bu. Firza. Iya. Terakhir, Bu. Wonogiri, gimana? Iya, tadi udah disebutin nggak sih? Oh iya ya. Coba lagi. Sekali lagi ya. Wonogiri atau Klaten? Saya lebih banyak di Klaten. Oh, lu Klaten. Iya. Jadi punya banyak ceritanya di Klaten ya Bu? Iya, Kalau di Wonogiri ada apa nih, Bu? Kenapa Wonogiri bisa lahir keluar? saya. Oh. Tapi saya mulai SMP kelas 3 sampai SMA tuh di Klaten. Jadi kan masa-masa Remaja. remajanya itu kan Oh, kerasa. di Kalau di sana. Wonogiri sampai kelas 5 SD gitu. Ada ini ya, Bu, Umbul Ponggok ya, Bu ya? Iya di Klaten. Klaten. Iya. Salah satu BUMDes Oh, di- termaju Iya, juga tuh ya. maju juga. Udah Itu dari tadi orang punya Jawa program Jawa tadi. Tengah. Iya, dia juga punya program tadi, satu keluarga, satu sarjana. Satu sarjana. Itu luar biasa tuh. Oh, Ini calon-calon mau di Jawa Tengah. calon-calon. Iya. Kok nggak pulang ke Balik ke daerahnya? desa neneknya. Pulang kan. Pulang kalau lebaran. Foto mau mudik ya. Iya. Sudah beres nih. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Menarik banget obrolan dengan Bu Erlina ya. Nggak cuma ngomongin Aku BUMDes. idola sih ke ibu aku. Amin. Fansnya ibu sih. Next kita bisa bahas tema lain Iya. berarti. Ini salah satu narsum yang memberikan inspirasi materi apa lagi selanjutnya. Iya. Udah ada nih tadi. Desa Brilian, Brilian, tekad. Banyak loh. Lumayan nih. Lumayan ya. Bu. Tim kreatif kita nggak mikir. Iya. Ya. Nah, ada lagi nih kita Monday brief, apa Selasa brief nih. Apa ya materinya? Udah masuk nih ya, tolong dicatat ya, Bunda Astrada. Terima Baik, kasih ya banyak Allah. Bu Erlina. Sama-sama. Terima banyak. kasih juga. Iya, sama-sama Bu, waktunya, kesempatannya yang udah mau datang ke sini. Makasih Kalau diundang banget. lagi jangan kapok ya Bu. Jangan kapok ya, Bu. Siap, insya Kapan-kapan Allah kita main siap. ke ruang ibu Iya, ya. Kalau ada boleh. sop ikan kabarin Bu. Bercanda. Oke, April, tayangan ini bisa disaksikan di mana, April? YouTube-nya BPI Kemendes PDTT hari Jumat jam 5 sore. Jam 5 sore. Jangan lupa di apa? Like, Komen subscribe, dan juga share. dan aktifkan lonceng Lonceng merahnya. Oke, saya Baren Ronevika. Saya April. Dan saya Harlina. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya. Bye-bye. Bye-bye. PDKT makin dekat dengan desa. Ibu makasih banyak Ibu. Sama-sama.